Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Hasanuddin Yusa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ekspor, import, dan konversi format data spasial. Untuk agendanya, kita akan banyak bereksperimen, banyak mencoba-coba bagaimana mengubah satu data spasial dari satu format ke format yang lain. Jadi ini nanti ada beberapa studi kasus. Dari studi kasus ini nanti semoga bisa memberikan pemahaman pengolahan data spasial. Yang pertama ini mengenai data yang berasal dari data tabular. Jadi bagaimana caranya kita melakukan import data tabular yang berasal dari Microsoft Excel atau file CSV ya, text delimited, supaya bisa beroperasi di Quantum GIS. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar menggabungkan data tabular dengan data spasial yang ada. Data statistik ini contohnya nanti dengan operasi yang dinamakan dengan join table. Nah, ini contoh dari data tabular yang akan kita proses. Jadi yang pertama kita akan melakukan import data tabular. Nah, yang bisa dilakukan adalah satu data yang misalkan di Excel ya. Ini yang memiliki koordinat. Koordinat di sini poin ya. Poin itu koordinatnya poin X, poin Y. Mana ini lintang dan ini bujur. Ini sebagai geometrinya. Nah, sedangkan atribut-atribut yang lain ini nanti berperan sebagai atribut. Nah, ini apa adanya aja, ada yang kosong, ada ini nggak masalah. Ini sebagai contoh. Ini data mengenai data sekolah ya dalam file Excel. Nanti langsung saya demoin habis saya jelaskan. Kemudian ada juga kategori kelasnya ya. Bisa TK, SD, dan statusnya juga ada negeri, swasta, dan seterusnya. Ini contohnya. Ini data sekolah di daerah Jawa Timur, di Bojonegoro. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita harus simpan, karena di Quantum GIS itu, salah satu syaratnya itu dengan bisa TXT, bisa CSV. Tapi yang sering dipakai adalah yang CSV. Jadi nanti ada tiap kolomnya itu dibedakan menggunakan koma. Nah, ketika Excel-nya udah dibuka, sebelum kita buka di Quantum GIS, kita harus simpan sebagai CSV. Kita klik aja Save As kalau di Excel ya. Kemudian kita pilih Save As type-nya sebagai CSV. Misalkan namanya sekolah. Nah, selanjutnya di Quantum GIS gimana cara memanggil data tersebut? Nah, ini di pilihan layernya atau di toolbarnya juga ada. Kita bisa memilih yang namanya Add Delimited Text Layer. Ya, ada di menu layer, submenu Add Layer. Kemudian akan ada dialog Data Source Manager tampil, kita pilih filenya tadi. Kita browse ke direktori mana. Nah, kemudian kita pilih konfigurasi yang sesuai. Dari file formatnya CSV ini biasanya default sih. Akan tadi kita di datanya baris pertamanya kita itu field, maka kita checklist ininya. Nah, yang penting ini di sininya. Jangan sampai kebalik antara koordinatnya tadi, lintang bujurnya ya, poin X dan Y-nya. Kemudian jangan lupa inputkan juga
koordinat reference sistemnya. Nah, ini pakai IPSG 4326. Nah, kalau sudah kita tinggal klik add. Nah, data akan langsung tampil. Seperti ini. Oke, mungkin sambil ini kita langsung uji cobakan. Pertama kita buka dulu data ya. Datanya pertama itu masih Excel. Seperti ini. Ini data Excelnya yang saya capture tadi. Dan kita ubah dulu menjadi CSV. Ya, karena ini sudah ada, nah prosesnya seperti ini. Klik save. Nah, CSV-nya ini bisa dibuka pakai Notepad. Nah, ini nanti dia akan ada formatnya koma ya, koma delimited seperti ini. Ini buat ngecek aja. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita buka Quantum JS-nya. Di Quantum JS ini nanti kita klik menu Add Delimited Text Layer. Nah, ini ada di layer, kemudian Add Layer, kita tambahkan Add Delimited Text Layer. Nah, kemudian kita cari datanya ya. Datanya di praktikum yang ke-6 ini. Nah, ini file CSV-nya. Nah, ini dicek kembali field-nya, Y-nya, dan kita cek ke sini. Nah, data vektornya udah langsung tampil. Nah, untuk ngecek kita tambahkan aja beberapa layar tambahan ya. Misalkan Mandiri atau OSN juga nggak masalah. Ya, ini di Bojonegoro. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan import data tabular dengan melakukan operasi join tabel. Jadi datanya nggak perlu berkoordinat yang sekarang, tapi ada informasi spasial. Misalkan apa? Misalkan kecamatan atau kelurahan atau kabupaten atau apa saja yang kira-kira menunjukkan lokasi. Nah, ini dapat disajikan ke dalam format spasial dengan cara melakukan join antara data spasial tersebut dengan data non-spasial, misalnya data statistik. Sebagai contoh, nanti kita bisa menyajikan data statistik penduduk per wilayah administrasi dengan cara menggabungkan, biasanya kan kalau di daerah ada BPS ya, ada kabupaten dalam angka. Nah, ini di sini ada contohnya. Kemudian kita nanti joinkan dengan data batas administrasi dari RBI. Jadi RBI spasial dengan data tabular yang berisi informasi kepadatan penduduk. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu tab filenya untuk batas kecamatan. Ini contohnya saya tampilkan. Nanti kita praktekkan. Nah, kemudian kita cek di propertiesnya, fieldnya yang ada apa? Fieldnya yang ada hanya ID, kemudian kecamatan dan luas. Ada 3 defaultnya ya. Ini bukan dari RBI, tapi ada satu data udah diolah, udah disesuaikan. Kalau RBI fieldnya lebih banyak. Nah, kemudian data apa yang akan kita joinkan? Data yang akan kita joinkan adalah data tabular atau statistik. Nah, yang bedanya dengan yang tadi, Excel yang sekarang, atau CSV yang sekarang, dia nggak ada koordinatnya, tapi berupa info nama kecamatan. Kira-kira ini yang bisa kita
gunakan sebagai join tabel untuk diiris, operasi irisan ya. Jadi data spasialnya harus punya nama atau rujukan referensi yang sama dengan data Excel-nya, data statistiknya. Nah, ini contohnya. Kemudian bagaimana cara melakukan ininya? Pertama kita tambahkan file CSV tersebut ke Quantum JS. Jadi selain data-data peta, ternyata data-data tabel itu juga bisa ditambahkan ke Quantum JS. Nah, nanti dia kalau memang tidak punya geometri, dia berupa tabular ya. Dia dianggap sebagai table. Jadi ini nanti kita tambahkan, langkahnya sama. Layer add vector. Add layer vector. Kemudian kita tambahkan. Nanti di layarnya akan ada tambahan pertumbuhan penduduk. Nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan join? Nah, di spasialnya, layar batas kecamatan, kita klik kanan, kita buka layar properties. Di bagian menu join, nah nanti kita tambahkan apa yang mau dijoinkan. Bisa dengan tabel pertumbuhan penduduk atau dengan data spasialnya, asal punya info yang beririsan. Nah, contohnya di sini join field-nya apa? Kecamatan, kemudian target field-nya juga kecamatan. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau berhasil, sukses, nanti kita bisa ngecek di properti, di atribut tabel batas kecamatan kalau ada penambahan field. Jadi field yang ada di Excel tadi atau CSV tadi akan tertarik ke file batas kecamatan yang set filenya. Ini kurang lebih seperti ini. Mungkin kita bisa langsung uji cobakan. Kita buka kembali Quantum JS-nya. Nah, ini yang pertama kita buka terlebih dahulu. Tadi ya batas kecamatan ya. Nah, ini batas kecamatan. Nah, kemudian kita cek dulu di sini. Source field-nya apa? Ternyata ID, kecamatan, dan luas aja. Belum ada info masih statistik. Nah, supaya bisa ditambahkan, kita tambahkan dulu info atribut tabularnya. Oke, add vector layer. Nah, kita bisa langsung ada data pertumbuhan penduduk dari CSV. Nah, ini. Di sini dia akan seperti ini. Nah, dia bisa dilihat open atribut tabelnya, misalkan ini, kecamatan Ngeraho, jumlah penduduknya segini. Nah, ini kita akan iriskan kecamatannya. Langkah-langkahnya di spasial filenya, vektornya, misalkan batas kecamatan ini kita klik kanan, properties. Kemudian kita cari join. Nah, ini belum ada joinnya. Joinkan dengan kita tambah add vector join dengan layar apa. Nah, karena yang ingin kita iris adalah field kecamatan yang ada di pertemuan penduduk, kita pilih pertemuan penduduk. Join field-nya apa? Kecamatan. Ini tergantung filenya ya. Kadang kalau di beberapa kasus di daerah misalkan itu ada juga yang menggunakan kode BPS, kode Kemendagri. Nah, itu akan berisi info-info kecamatannya. Jadi nggak harus nama kecamatan, bisa kode, tapi yang sama, yang jadi acuannya sama. Nah, ini kalau sudah, kita klik OK. Kita klik apply dan OK. Nah, kalau kita cek di batas kecamatan, kita kolom preview-nya misalkan. Nah, ini. Sekarang kita lihat ya. 2835863. Nah, ini hasil dari ini ya. Nah, nama fieldnya adalah pertumbuhan penduduk underscore nomor sesuai field yang ada di sini. Nah, dengan di sini kita bisa melakukan misalkan pengaturan simbologi berdasarkan jumlah
penduduk misalkan. Kita bisa lakukan simbologi berdasarkan jumlah penduduk misalnya. Ini nanti ada ini harus diklasifikasi dulu. Ini berdasarkan ID. Ini harusnya ada konversinya juga. Dia hanya numerik yang bisa. Nah, nanti untuk penjelasan simbologi akan ada pembahasannya sendiri. Di info-info tadi bisa di ini sebenarnya source field-nya ini kan dianggapnya string. Nah, ini kadang kita butuh ini sebagai ini. Nah, ini supaya bisa diedit ya kita edit aja. Misalkan field-nya diubah menjadi integer atau float di situ. Jadi nanti pembahasannya akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi data-data atribut sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini misalkan mau ada operasi tambahan, menghitung menggunakan kalkulator dan sebagainya, atau seleksi atribut, atau operasi-operasi analisis spasial, itu bisa dilakukan. Nah, mungkin kita simpan sebagai feature baru. Oke. Ya, kasus pertamanya sudah ya. Kasus pertama. Studi kasus pertama. Kemudian kita akan masuk selanjutnya ke studi kasus kedua. Studi kasus kedua. Nah, ini kasusnya adalah data berasal dari OSM. Dan kita ingin melakukan konversi atau melakukan import ke tabel PostGIS. Jadi di pertemuan selanjutnya kan kita udah belajar mengkoneksikan Quantum GIS dengan PostGIS. Dan kita belajar meload datanya ya. Nah, ini semua nanti akan dilakukan di Quantum GIS. Kalau sebelumnya kan ada bantuan dari PostGIS load set filenya. Nah, ini OSM, data OSM. Yang pertama yang perlu kita lakukan, kita unduh dulu data XML dari web OpenStreetMap-nya. Nah, ini contoh kasusnya, kebetulan saya pakai kota Salatiga. Ya. Jadi boleh menggunakan kota yang lain. Ini contoh kasus aja. Kita buka dulu web OSM, kemudian kita cari areanya, di zoom, sampai kira-kira zoomnya skala besar, yang areanya meliputi satu kota. Kalau terlalu zoomnya terlalu jauh, nanti akan ada alert. Jadi udah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita klik export. Kita klik export, dia akan ada menu untuk mengunduh. Nah, kalau sudah file yang terunduh berformat .osm. Nah, kalau file .osm ini dibuka, dia isinya XML ya, sintaks-sintaks XML yang berisikan informasi. Nah, ini definisinya oleh OSM karena mereka yang buat. Ada node, ada bonds, dan seterusnya. Ada juga riwayat timestamp-nya ya. Siapa yang mengupdate dan seterusnya. Usernya ini ada user. Nah, file XML ini bisa dibuka di Quantum GIS juga. Nah, ini contohnya. Kita berhasil membuka .osm di Quantum GIS. Nah, ini perlu kita konversi atau kita lakukan import juga ke database. Jadi idealnya semua data itu masuk ke database ya.
Mau dia GeoJSON, mau dia KML, mau dia ini. Jadi kalau udah di dalam database, nanti bisa diekspor ke file apapun. Diekspor kembali ke OSM juga bisa, diekspor jadi GeoJSON, diekspor jadi KML misalkan. Ini contohnya. Ini file OSM. Kalau ini diklik kanan nanti biasanya belum ada info atributnya. Karena strukturnya masih OSM. Makanya kita perlu ubah jadi format lain ya. Ini caranya gampang. Misalkan salah 3 yang polygon. Kita ekspor aja, jadi klik kanan, ekspor, save feature. Save feature as apa? Misalkan S3 save file. Kita langsung pilih formatnya. Mau S3, mau yang lain nanti saya demokan. Kemudian kita namakan, misalkan OSM polygon. Kita klik OK. Nah ini hasilnya. Hasil konversi. Nah ini bedanya apa antara file OSM sama file save file. Nah nanti kita lakukan perbandingan. Kita cek, akan pengecekan. Oke, kita uji coba dulu yang ini ya. Yang pertama kita buka dulu OSM ya. OSM, open map. Ini. Nah, ini kebetulan cache-nya masih yang sama di Salatiga ya. Di Salatiga nih. Kemudian kita klik ekspor. Nah, kalau dia terlalu jauh, terlalu kecil, wilayah ini ada alertnya, terlalu besar. Nah, sebagai contoh nggak usah gede-gede area satu kecamatan. Misalkan seperti ini, dan kita tinggal klik ekspor. Nah, ini ada file.osm. Karena saya udah punya filenya, saya skip aja. Kemudian saya mau menambahkan ininya. Nah, kalau 3 kan ada di sini ya, Jawa Tengah, sekitar sini. Nah, caranya gimana? Caranya sama. Kita add layer, vektor ya. Nah, ini map salatiga.osm. Ini misalkan dibuka di notepad. Ini. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi. Map salatiga.osm. Kita klik add. Nah, nanti ada banyak. Nah, contohnya kita mau poin lain sama multi polygon. Dan kita klik OK. Ya. Ini ya. Ini majurinya. Ada poin, ada line, ada polygon. Ini sementara saya pindahkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan ekspor konversi dari OSM menjadi save file. Kita contohkan yang polygon. Nah, ini kalau kita cek open atribut tabel, misalkan OSM ID-nya, nah ini atributnya seperti ini, banyak yang nol. Kemudian kita, nah ini nggak muncul show feature count-nya. Ya. Kalau di OSM dia nggak mau muncul. Nah, kemudian kita lakukan ekspor ke save file ya, save feature as. Nah, ini pilihannya ada banyak. Bisa SD save file, bisa GJSON, bisa KML. Nanti saya contohkan yang save file dan KML. Sementara yang pertama kita coba dulu yang save file. Nah, ini kita namakan OSM polygon. Kita klik OK. Karena tadi sebelumnya saya udah ini. Nah, ini yang warnanya ini hasil dari save file. Ini kalau kita lihat,
Dia ada 2230. Ini ekspor dari ininya sama. Ya, ini OSM Polygon. Ini ada area besar apa ini? Oh, ini mark. Ini Pandawa. Ini sekolah SD dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu cara ekspornya ya dari KML, maaf, dari XML ke web file. Nah, kemudian kita juga bisa selain web file, misalkan apa lagi? Pokoknya caranya seperti ini, klik kanan, export save feature. Formatnya apa? Mau diubah jadi apa nih? Saya mau buka di Google Earth. Nah, saya mau buka di Google Earth. Udah saya simpan sebagai KML nih. Sebagai KML. Kemudian ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kita mau mengekspor jalan yang dari OSM sebagai dot masih file. Oh ya, ini kita pilih yang KML. Nah, ini contohnya saya udah buat ini ya, .kml ya, .kml. Kemudian kita klik OK, override. Nah, ini file KML-nya udah jadi ya. Ini kalau dibuka di file KML biasanya di Google Earth. Nah, kita akan coba buka tadi. Bikin folder output. Nah, ini contohnya .kml ya, map 3ln. Nah, kira-kira langsung terdetek ya, dia ada di mana. Nah, ya. Datanya langsung bisa terbaca di Google Earth. Sama juga nanti misalkan punya data dari Google Earth, ekspor KML untuk jadi server juga sama prosesnya. Tampilkan dulu layarnya, kemudian kita klik kanan. Nah, ini juga misalkan saya ingin menyeleksi hanya beberapa area misalkan. Ini juga bisa. Ya. Ekspornya save selected feature. Jadi bukan semuanya. Kalau save feature berarti semua data yang ada di layar itu. Oke, ini KML ya. Sama langkah-langkahnya tadi. Dan dibuka di Google Earth. Nah, kemudian satu lagi, kita mau mengimport ke database yang kita siapkan kemarin. Jadi koneksinya masih ada kan kemarin. Nah, ini ada caranya dengan import layer file. Kita klik, nah nanti ini saya contohkan yang point. Yang point ya. Layer point akan disimpan di PostGIS. Ini ada tabel map Salatiga PT point. Successful. Nah, ini nanti dia akan tampil. Langsung kita praktekkan. Di manakah? Di sini, di database DB Manager ya. Nah, kemarin kan kita udah definisikan di localhost Postgre 96. Ini jangan lupa koneksinya kemarin, info koneksi. Nah, ini sebelumnya udah saya praktekkan, jadi saya hapus dulu. Caranya kita import. Layarnya apa nih?
Sebenarnya semua layer yang ada di sini bisa diimport. Ini kan tadi polygon udah, line udah, yang belum adalah point ya. Point, makanya saya coba point. Dan skemanya apa? Karena baru ada satu skema, ya public. Kemudian nama tabelnya apa? Nama tabelnya biasanya disamakan ya dengan nama ininya. Yang lain, misalnya ada perubahan, geometri kolomnya, defaultnya geo mau diganti, kemudian koordinat reference-nya mau diganti dari PSG misalkan, diubah-ubah di sini. Tapi kalau semua default nggak masalah. Dan kita klik OK. Nah, jika kita cek, ini ada map solid 3 point. Nah, ini tabelnya, geomnya point ya. Geomnya point. Kalau dicek di PG admin kayak kemarin juga ada. Nah, ini ada highway, traffic signal dan sebagainya. Namanya perempatan jetis. Itu. Nah, kalau kita tambahkan, ya kita tinggal klik ke sini. Nah, ini data sudah tampil. Ya. Ya. Warnanya agak sama, jadi saya coba ubah jadi warna merah aja. Nah, ini yang dari, contohnya tadi ini yang dari OSM ya. Ini yang dari, kalau dari OSM dia show feature phone-nya nggak keluar. Ini yang dari save file tadi. Ini lain yang KML ini. Yang KML. Kalau dia yang dari ini, dia nggak nampil show feature count. Oke. Demikian untuk contoh-contoh import dari OSM masuk ke Postgres. Nah, selanjutnya masuk ke studi kasus 3. Nah, kemarin kalau kita ingat kembali, itu semuanya import ya. Di Postgres itu kita mau apa, import dulu dari RBI misalkan. Kemudian ini tadi juga import lagi dari OSM. Nah, sebenarnya kalau udah punya database, itu idealnya ya kita setupnya dari awal. Misalkan dulu ada tugas digitasi kan. Digitasi kan kita create new shape file layer, kemudian kita tambahkan titik, kita tambahkan polygon, kita tambahkan line. Nah, ini langsung ke database-nya aja sekarang. Nah, gimana caranya? Ya kita bikin tabelnya. Kalau mau manual juga bisa aja pakai sintak SQL ya, create tabel, field-fieldnya apa, primary key-nya apa, kemudian geom, tipenya misalkan, kemudian nama, string, dan seterusnya. Kita jalanin di PG admin, itu juga bisa. Nah, ini di Quantum.js udah ada nih, kita nggak perlu ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang udah kita sering lakukan, ya kita bisa lakukan import layernya. Import layer file. Kalau kemarin import layernya kan pakai bawaan dari Postgres-nya ya, masih ingat ya? Nah, Postgres ini hanya terbatas file-file tertentu, save file. Nah, kalau di sini nanti kita bisa, contohnya tadi KML. KML tuh supaya bisa masuk, atau OSM yang udah. Nah, nanti
Bisa juga di Quantum JS, dia lebih generik. Semua layer vektor yang ada di canvas, yang ada di map, itu bisa kita import ke PostGIS tabelnya. Kemudian juga terakhir kita coba, idealnya semua database masuk, ada standar format di, nah ini tinggal kebutuhan kita. Kita mau ekspor sebagai shape file, sebagai JSON, atau mungkin sebagai Excel atau CSV, itu bisa. Ekspornya juga bisa juga langsung menggunakan query ya di PGAdmin. Nah ini kita semua hari ini prakteknya menggunakan Quantum JS. Ya, yang pertama kita bikin tabel. Misalkan ada tugas atau pekerjaan, proyek, semua harus pakai DB. Nah, langkah pertama ya apa? Setelah koneksi PostGIS-nya sukses, kita bikin dulu tabelnya. Nah, ini bisa menggunakan DB Manager. Ada di menu tabelnya. Setelah dibuka DB Manager dan tabel, create tabel. Atau mau mengedit tabelnya juga bisa, mendelete juga bisa. Ini udah ada beberapa pilihan menunya. Nah, kita fokus ke create tabel dulu. Kita klik, nah nanti akan muncul dialog lagi, Windows dialognya, jendela. Skemanya apa nih? Public. Karena ada satu ya. Misalkan sekolah ya. Misalkan saya mau menambahkan data sekolah yang di Salatiga. Nah, ini fieldnya apa? Defaultnya dia akan ada serial sebagai primary key-nya. Kemudian kita add field lagi nama. Kita isi misalkan varchar. Dan misalkan add field lagi apa integer. Add field lagi apa. Nah, ini atribut-atributnya di sini. Nanti kalau misalkan tertukar ada juga updown-nya. Kemudian tentukan primary key-nya. Misalkan tadi ID ya, ID. Kemudian ini geometri kolomnya apa? Namanya apa? Dimensinya apa? Dimensi itu 2D apa 3D? 3D. Ini contohnya ini poin ya. Kita klik create. Nah, kalau udah klik create, sukses, tabelnya kita panggil di panel layar. Misalkan sekolah tadi. Ini masih kosong. Nah, supaya bisa mengisi, sama perlakuannya dengan digitasi kemarin. Jadi setelah di load layarnya, kita mulai editing. Nah, ini editing. Kita klik add point feature. Dan kita klik, misalkan daerah sini ada sekolah misalkan. Sekolah A misalkan, sekolah 1. Nah, kita klik OK. Nah, kalau udah selesai sama, kita simpan hasil editing. Nah, bedanya kalau dulu dia tersimpan di save file, nah sekarang udah langsung tersimpan di database, di PostGIS. Ada di tabel sekolah. Ini contohnya. Kita coba dulu. Ini saya delete dulu. Mana lagi Quantum JS. Ini ya contohnya ya. Ini contohnya, misalkan di sini ada sekolah nih ya, sekitar sini sekolah nih misalkan. Tapi belum ada data poinnya. Nah, langkahnya buka dulu database-nya. Kita simpan sebagai tabel baru ya. Tabel, create tabel. Maka namanya sekolah. Ini misalkan kita ID bagi primary key. Misalkan namanya. Dan seterusnya ya. Nah, ini tipenya. Point, polygon. Dimensi. Nah, ini SRID-nya jangan lupa. Samain. Dimensi 2 aja. Point, biom. Udah. Kita klik create.
Nah, ini kalau kita lihat di sini udah ada ya ID nama geomnya, itu kosong. Kemudian kita tarik sekolah yang ini. Oh, ini minta lagi. Ini sekolah, udah kita misalkan mau nambahkan advanced feature, misalkan ini tuh sekolah ya, misalkan. Nah, ini kita namakan sekolah saya. Oke. Nah, ini mau lagi misalkan. Ini misalkan. Sekolah dia. Nah, ini kalau udah sama ya, kita save, kita listen. Nah, ini kita cek. Ini nama ada dua ya, ada dia dan saya. Nah, ini ID-nya udah otomatis terisi ya, karena dia bersifat primary key. Kita cek juga di database-nya. Kita cek di sekolah. Nah, ini data juga udah masuk langsung ke DB. Ini. Nah, ini jangan lupa disimpan tadi. Udah contohnya seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Nah, tadi yang lain, yang jalan tadi, kita bisa langsung import juga nih. Jadi, caranya ya ini. Karena kalau misalkan pakai ini kan harus ke save file dulu. Nah, ini bisa aja langsung di Quantum.js. Ini kan map salat 3 LN udah ada, jadi kita tinggal kita lakukan. Nah, ini bisa hapus dulu. Kita bisa langsung import ya. Import. Kita tinggal map salat 3 LN. Tabelnya apa? Samain map salat 3 LN. Nah, kita klik. Oke. Nah, ini udah di database sekarang. Nah, minta ini lagi. Minta data. Minta autentifikasi. Ini ya. Sama, dia ada 582. Ya, khusus line. Khusus line. Lainnya sekarang ini yang dari OSM ya, ini yang KML. Nah, ini yang sama datanya 582. Nah, idealnya semua masuk ke database. Jadi contohnya seperti itu. Jadi import layer file ke Postgres. Nah, kalau ini hasil outputnya. Dan kalau udah di database, kita tinggal lakukan export file sesuai kebutuhan. Oh, saya butuhnya yang save file misalnya. Saya butuhnya yang JSON. Itu bisa dilakuin dengan export to vector file. Jadi ada import, ada export. Caranya sama. Di database DB Manager, kita pilih tadi yang LN-nya ya. Misalkan kita export to file. Nah, ini menjadi apa nih? Menjadi JSON, menjadi KML, atau menjadi SD save file. Nah, ini karena udah pernah tadi. Kita klik OK. Oh, kalau udah ada di replace. Oke. Nah, ini kalau ditambahkan yang save file juga ada nih. Ini datanya juga sama. Ini save file, ini Postgres,
ini KML, ini OSM tadi. Biasanya sebenarnya sama, cuma dikonversikan sesuai dengan kebutuhan. Next, ini mau jadi JSON juga sama ya. Ini contohnya tadi, jadi set file, ada beberapa file kalau di set file. Ini outputnya. Kemudian studi kasus berikutnya yang keempat, itu kita mau ngambil data dari, kalau dulu pernah ngakses WMS kan ya, nah ini sekarang WFS, bedanya apa? WMS itu Web Map Service, WFS Web Feature Service. Kalau Web Map Service kembaliannya dia outputnya adalah image, ya, dia nggak bisa di apa-apakan, bukan vektor maksudnya. Kalau WFS dia kembaliannya feature, dia ada geometrinya, makanya dia bisa disimpan sebagai vector file. Nah, kemudian yang kedua, bisa nggak sih data suatu shape file itu diubah jadi raster? Bisa aja. Kemudian sebaliknya juga sama, data raster kita ubah jadi vektor. Nah ini kasusnya di mana? Kasusnya dipakai saat misalkan contohnya yang ini ya, convert shape file ke GeoTIFF. Jadi misalkan saya mau bikin dataset untuk deep learning, contohnya yang supervised. Jadi saya bikin poligon-poligon area yang dijadiin model buat trainingnya, buat belajar modelnya. Nah ini formatnya harus raster. Nah ini di-convert di sini. Value-nya apa? Value-nya dengan kelasnya. Misalkan ini itu jalan, terus ini building, ini itu badan air. Misalkan 3 itu. Nah itu nanti kita bisa file vektornya kita tentuin di kolom yang kelas. Nah, nanti di GeoTIFF rasternya, pixel value-nya, semua data yang kelasnya jalan misalkan, akan nilai pixelnya 1 misalkan, dan seterusnya. Nah sebaliknya dari raster kita mau ubah jadi vektor. Jadi hasil model deep learning kan formatnya masih raster. Nah ini kita kembalikan lagi misalkan, supaya jadi vektor kembali. Tapi ini banyak tantangan kalau dari raster ke vektor, karena dia lebih perlu ada semacam regularisasi dan juga simplifikasi ya. Tapi nanti kita nggak belajar itu. Kita hanya belajar converting-nya aja. Yang pertama, nah ini contohnya nih. Kita mau ini menampilkan data WFS ya. Biasanya kan WMS ya, ArcGIS Map Server. Nah ini ArcGIS Feature. Nah ini ada di sini, di panel browser. Nah ini perlu dikoneksikan. Kita klik kanan, New Connection. Nah kemudian kita masukkan. Nah ini contohnya kan, karena ini lagi pandemi, saya contohkan ngambil data apa nih? Vaskes ya, fasilitas kesehatan. Tapi ini skalanya yang 50K, karena untuk seluruh Indonesia. Kalau skala kabupaten 25K. Ada sih sebenarnya, cuma saya contohkan ini biar loadingnya nggak terlalu berat. Kalau nggak mau berat, kita bisa zoom ke satu area. Jadi kita bisa seleksi, kemudian kita simpan yang terseleksi aja. Nah, contoh kasus ini juga pernah saya pakai buat menampilkan data di Pulau Sebatik, itu kan ada persil-persil. Ini juga sama. Untuk area pulau ini aja yang mau diekstrak atau mau disimpan sebagai file. Ini koneksi, nama udah. Nah URL-nya dari mana? Dari service ya. Dari misalkan yang di BIG itu pakai portal.ina, itu di ArcGIS Service. Nanti saya tunjukkan. Ini banyak data yang bisa kita ambil istilahnya. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah ini tampilannya ya. Ini data dari portal BIG, portal Tanah Air, portal INASDS. Nah ini contohnya.
Jadi kalau di data di BG itu kalau 50K itu di luar Jawa, NTT, Bali. Jadi kalau mau nyari data yang di Jawa berarti yang cari yang 25K. Ini contohnya sebarannya. Nah ini kalau di ArcGIS tuh bagus ininya. Simbologi markernya udah ikut ke bawah ya. Tapi ketika kita simpan nanti hanya geometrinya aja dan atribut-atributnya, simbologinya nggak ikut di bawah. Nah ini udah tampil. Nah ini data masih tersimpan dari server. Misalkan ini rumah sakit ya. Ini kan nanti ada banyak nih vaskes itu, ada banyak nih. Nah kemudian kita tinggal klik kanan aja sama kayak tadi. Klik kanan, kita save sebagai S3 save file. Nah ini hasilnya. Nah, hasilnya. Nah supaya bisa punya simbologi ini gimana? Bisa aja kita definisinya. Itu nanti ada di bab tentang simbologi, kartografi ya, di tiling dan sebagainya. Ini contohnya. Untuk contoh kasus yang keempat, yang pertama ini. Kita langsung praktek aja. Gimana caranya? Kita buka Quantum GIS lagi. Nah, sementara saya hilangkan semua ya. Nah, yang pertama kita perlu mendefinisikan ya. Dan yang pernah pakai picture service. Nah ini Vaskes. Nah ini tinggal klik kanan, new connection. Cara mencari ininya gimana? Bisa dicari di portal.argistech. Nah ini ada banyak service, misalkan IGD tadi. IGD, mau transportasi, mau ini. Kita samain aja contohnya, kita mau lingkungan terbangun ya. Lingkungan terbangun, Vaskes. Nah karena tadi contohnya udah 50K, saya coba yang 25K. Nah ini di copy semua URL-nya. Kita masukkan ke URL sini ya. Vaskes 25K sekarang. Klik. Oke. Nah jika dia berhasil. Nah ini dia akan tampil. Ada puskesmas, ada rumah sakit, ada PT Poin, LN, Line, AR area. Nah, kita coba rumah sakit. Tampilkan di sini. Oh, datanya banyak banget ya. Nah, nanti kita belajar analisa spasial supaya kita menyeleksi sesuai dengan batas kabupaten misalkan, atau batas provinsi, atau sepulau poligon. Nah, ini bisa. Nah, ini mungkin saya kembali ke contoh yang 50K aja karena berat, karena membutuhkan koneksi ke, ini sama aja ya. Kita misalkan udah tahu URL-nya, kita tambahkan aja nih. Ini rumah sakit ya. Nah, ini 50K. Nah, ini infonya apa aja nih, atributnya. Ada objek ID, ada L-code, ini standar RB-nya seperti ini. Ini ya, rumah sakit umum. Nah, cara ininya, kita tinggal ekspor. Kalau misalkan kita nyeleksi seperti ini, nah ini save selected, jadi area sini. Tapi ini masih kasar daerah Aceh, misalnya sama Sumatera Utara. Kita klik kanan, export, save feature as. Sebagai apa nih? Sebagai KML boleh, sebagai ini. Standarnya sebagai save file. Ini rumah sakit PT 50K. Kita klik OK, override. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini datanya. Ini data-data geometri dan atributnya nih.
Ini data. Kalau dia dipanggil sebagai WMS, misalkan pakai yang sini, dia nggak bisa disimpan sebagai vektor. Oke, berhasil. Nah, kemudian selanjutnya gimana cara mengconvert file vektor menjadi raster smart geotiff. Nah, ini contohnya. Contohnya balik lagi ke mana tadi ini? Bojonegoro bukan? Bojonegoro ya. Kita balik ke batas kecamatan. Nah, caranya namanya rasterize ya. Rasterisasi. Ada di menu raster conversion. Kita pilih rasterize, vector to raster. Atau kalau misalkan pakai processing toolbox, kita ketik rasterize juga akan keluar. Nah, nanti akan muncul, nah ini, field to use for a burn in value. Ini contohnya. Misalkan ada kelas, nah ini saya contohkan pakai ID aja, karena ada 28 data, jadi ID-nya itu warnanya biar beda-beda. Kemudian width resolusinya berapa? Jadi 500 kali 400 pixel ya. Dan extend-nya sesuai dengan layarnya, dan saya simpan sebagai batas kecamatan.tif. Langsung coba aja. Batas kecamatan. Kita ke batas kecamatan. Nah, ini kan warna-warnanya harusnya kategori aja. Berdasarkan ID ya. Ada 28 ID. Nah ini. Masing-masing ini ID-nya nih, ID 19, ID 27. Nah nanti rasternya itu value-nya, value yang ada di sini dia berdasarkan ID-nya. Nah, kalau misalkan butuh, misalkan mau berdasarkan apanya nih, kelasnya atau apa bisa. Oke, caranya rasterize tadi ada dua ya. Kita bisa ngetik di sini, rasterize ya. Nih, atau di menu raster conversion, rasterize sama. Ini batas kecamatan, fieldnya misalkan ID, dan definisikan ininya, dan extend-nya pakai batas kecamatan. Ini mau disimpan atau enggak? Kalau disimpan ya save to file. Ini misalkan batas kecamatan. Dan kita klik run. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya nih. Ini misalkan tadi ini apa? Ini kan 27 nih. Yang kecamatan Temayang ini 27. Nah, ketika dia di raster misalkan ini. Nah, value warna pixelnya ini 27. Sama ini 4, 7. Nah, ini nanti namanya raster ya. Grid pixel. Nah, ini ada perbedaan di sini. Nah, ini nanti kalau diproses analisa atau modeling yang lain, supervise itu bisa dipakai. Ini contoh konversi dari apa tadi? Dari vektor ke raster. Nah, ini hasil rasternya ya. Nah, kemudian sama juga sebaliknya ya. Kita mau balikin lagi, atau kita punya data geotiff, hasil pemrosesan, inginnya dalam bentuk vektor atau poligon. Sama, menunya ada di raster, conversion, polygonize, atau poligonisasi. Di processing toolbox juga ada. Nah, ini sama, kita masukin parameter, kita klik run. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita langsung coba aja ya. Raster, polygon, ya, raster. Nah, ini kalau mau disimpan,
sebagai file set file misalkan. Kita sebagai batas kecamatan ya. Kecamatan yang raster ya. Kita klik run. Nah, dia akan nah ini karena dia pixel ya. Dia akan berisi fieldnya apa tadi? Kita coba cek. Oh, DN. DN ini apa? DN dari nilai pixelnya. Ya, berdasarkan nilai pixel. Berdasarkan nilai DN-nya. Seperti ini. Nah, pixel value. Ini udah vektor ini. Nah, cuma ada apa namanya? Ada perbedaan vektor awal dengan nah ini ada tekniknya lagi menghaluskan ini. Ada generalisasi, ada simplifikasi, ada regularisasi. Nah, ini topik nanti di analisa spasial mungkin atau di kesempatan lain akan kita bahas. Oke. Ya. Alhamdulillah semua sudah saya sampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang ekspor, import, dan konversi format data spasial. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.